Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Novitasari dengan NIM 17110034 dari kelas KPI semester 6B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi kami dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yang mana ini merupakan tugas akhir semester kami, dan untuk lebih jelasnya saksikan slide berikutnya. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu mengenai definisi sosiologi komunikasi, dan yang kedua pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Ketiga, perkembangan sosiologi komunikasi di era digital. Dan yang terakhir itu mengenai sosiologi komunikasi Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai definisi sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah dua istilah yang digabungkan menjadi satu, yakni sosiologi yang berasal dari sosial dan logos, serta komunikasi yang harus ada komunikator dan komunikan. Sosiologi komunikasi terlahir karena adanya hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, yang tidak akan terlepas dari proses pembicaraan, yang kemudian hal ini mengakibatkan perlunya sosiologi komunikasi dipelajari. Sosiologi komunikasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Suarjono Sukanto. Teori sosiologi dan tokohnya dari Indonesia ini memberikan penjelasan bahwa definisi sosiologi komunikasi adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat, yang tentunya saling memenuhi antara terjadi pengaruh dalam positif dan negatif. Bila positif, proses itu akan berlangsung elok, akan tetapi tidak proses hubungan komunikasi dalam masyarakat negatif. Dan itu akan menimbulkan dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Erving Goffman. Menurutnya, sosiologi komunikasi adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang khusus memberikan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam masyarakat. Cara ini diharapkan dapat menopang dan menghindari bentuk gejala sosial yang bersifat negatif. Di pembahasan yang kedua itu mengenai pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Jadi pada dasarnya hubungan sosiologi dengan komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan sosiologi dan saling menopang, terutama bagi perkembangan masyarakat. Sosiologi di sini berperan sebagai alat atau cara penerapan tingkah laku sebelum terjadinya komunikasi antar individu dan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat. Dan komunikasi di sini berperan sebagai trik atau cara menaklukkan lawan atau masyarakat. Karena dengan adanya sebuah komunikasi, maka sekeras apapun masyarakat dapat ditaklukkan dengan komunikasi. Maka dari itu, marilah kita mempelajari sosiologi komunikasi. Selain membahas komunikasi dari sudut pandang sosiologis, sosiologi komunikasi juga dapat membantu untuk mendapatkan suatu komunikasi yang baik dengan memahami karakteristik lawan berkomunikasi kita. Dan tentunya memahami simbol-simbol yang diberikan oleh lawan berkomunikasi untuk menciptakan feedback untuk kedua belah pihak. Komunikasi merupakan interaksi sosial yang memungkinkan adanya kontak sosial di dalamnya. Kontak sosial menjadi lebih bermakna karena ada komunikasi, sehingga kehidupan sosial akan menjadi lebih baik dan hidup. Tanpa ada komunikasi, interaksi sosial tidak akan terjalin. Beberapa objek kajiannya seperti yang pertama itu media massa, yaitu untuk mempelajari hubungan antara media massa dan masyarakat, bagaimana dampak penyebaran informasi lewat media massa pada kehidupan sosial. Media sosial,
yaitu untuk mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital pada masyarakat. Yang ketiga, budaya pop. Mempelajari proses penyebar luasan kultur populer yang terjadi konsumsi publik lewat peran media seperti musik dan film serta aktor. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi mempelajari dampak sosial dari perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, interaksi sosial, yaitu yang mempelajari pola interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Objek kajian ini menunjukkan salah satu kesamaan antara apa yang dipelajari dalam sosiologi dengan komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosiologi komunikasi di era digital. Pada bagian pertama yaitu mampu membuka cakrawala pemikiran. Tidak dipungkiri kehadiran media massa dalam masyarakat juga berpengaruh dalam komunikasi. Dengan banyaknya informasi yang bisa diperoleh dengan mudah, maka tentunya akan semakin menambah pengetahuan dan sekaligus membuka cakrawala pikiran. Pada akhirnya, dari topik-topik yang muncul akan menjadikan komunikasi antar masyarakat semakin hidup, akan terjadi diskusi dan obrolan terbuka yang mampu membuka cakrawala pikiran dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, mengubah pola pikir seseorang. Media massa akan membantu seseorang untuk dapat merubah pola pikirnya. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat berikut komunikasi yang terjalin. Misalnya saja sebuah iklan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini dapat memberikan efek terhadap perubahan pola pikir seseorang untuk kemudian dapat bersikap lebih peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, merubah perilaku. Perubahan pola pikir seseorang dapat menstimulan adanya perubahan perilaku. Tentu saja hal ini akan sangat baik bagi perubahan positif di masyarakat. Namun, perubahan dan efek yang ditimbulkan tidak selalu bersifat positif dalam komunikasi persuasif. Pengaruh media massa yang dapat membuat seseorang mengakses informasi dengan mudah juga dapat berdampak negatif dan menjerumuskan. Selanjutnya itu dapat menumbuhkan aspirasi. Media massa juga dapat menumbuhkan aspirasi di masyarakat. Dengan media massa, masyarakat memiliki hak yang semakin luas dan bebas untuk berpendapat dan mengeluarkan aspirasinya. Tentunya hal ini akan menimbulkan terjadinya komunikasi dan timbal balik dari masyarakat yang merespon aspirasi tersebut, sehingga kemudian akan menimbulkan pola komunikasi yang baru. Yang kelima itu menciptakan suasana yang membangun. Media massa juga dapat menciptakan suasana yang membangun, sehingga lebih mengharmoniskan komunikasi yang sempat renggang atau tidak terjalin. Misalnya saja seseorang dapat bertemu kembali karena melihat seseorang menuliskan komentar dalam forum media massa. Yang keenam, mengenalkan norma-norma sosial. Kehadiran media massa juga memberikan efek dalam mengenalkan norma sosial di masyarakat, apalagi ke dalam tipe masyarakat yang beradab dan menomorsatukan etika. Tentunya norma dalam berkomunikasi menjadi modal utama. Dengan demikian, maka seseorang dapat dengan mudah dan fleksibel penyampaian pendapat dan melakukan komunikasi dalam batasan normal yang berlaku. Yang ketujuh, merubah sikap seseorang. Dan yang kedelapan, merubah budaya. Sejatinya perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan, sebab perubahan akan selalu berjalan beriringan dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Dan pembahasan yang terakhir itu mengenai sosiologi komunikasi Islam. Dalam kajian sosiologi, agama dilihat sebagai salah satu institusi sosial sebagai subsistem dan sistem sosial tertentu. Misalnya sebagai salah satu peranata sistem sosial, dan karena posisinya, subsistem maka eksistensinya dan peran agama dalam suatu bermasyarakat tak ubahnya dengan posisi dan peran subsistem lainnya.
meskipun tetap mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan demikian, bahwa agama dalam konteks sosiologi tidak dilihat berdasarkan apa dan bagaimana isi ajaran atau doktrin keyakinan, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan itu dilakukan dan mengkristal dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping itu mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Sehingga disimpulkan, sosiologi komunikasi Islam adalah sebagaimana individu, kelompok dalam bermasyarakat, dengan berkomunikasi yang dimana hal tersebut agama yang dalam Islam menjadi pedoman dan panduannya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.